Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan-kawanku semuanya? Jumpa lagi dengan saya di video saya. Masih di video tentang perayaman, khususnya ayam Bangkok terekor lidi ya. Karena saya juga hobi ayam. Ayam Bangkok ekor lidi. Jadi buat teman-teman semuanya yang baru gabung, yang hobi ayam, silahkan merapat di channel saya. Atau tertarik dengan ayam Bangkok ekor lidi, silahkan merapat di channel saya ya. Karena biasanya saya posting ayam di channel sini, channel saya yang ini, walaupun tidak sering-sering. Saat ini saya berada di kediaman saya yang berada di kota Tulung Agung. Karena biasanya saya bikin video yang berada di kandang saya yang di Trenggalek ya. Kali ini berada di kandang saya yang di Tulung Agung. Jadi ini di desa. Ceritanya kemarin hari Minggu ya, saya habis mengikuti diklat untuk pelatihan penjurian untuk kontes ayam Bangkok ekor lidi, dan pulangnya saya mampir di sini di Tulungagung. Oke, di video kali ini saya mau menjelaskan bagaimana cara memilih ayam Bangkok ekor lidi yang masih kecil ya. Karena biasanya banyak pemula yang pengen beli anakan ayam Bangkok yang masih kecil karena harganya cukup terjangkau. Memang kalau usia dewasa ayam Bangkok ekor lidi yang sudah bagus, usia dewasa speknya bagus, memang harganya cukup mahal ya, cukup perih. Jadi kalau memilih anakan, misal memilih anakan atau membeli anakan di usia di bawah 1 bulan buat pemula ya, ini saya sarankan pilih yang kualitas indukannya memang benar-benar bagus, kualitas indukan bagus, terus terahnya jelas. Karena kita masih lotre, jadi kadang itu memang satu tarangan itu memang nggak bagus semua. Kadang ekornya ada yang nggak jadi atau sortiran. Ya biasanya memang seperti itu ya. Ayam tarung pun juga gitu. Ayam laga itu memang juga seperti itu. Kadang juga ini satu tarangan nggak jaminan bagus semua. Nah ini salah satu contoh yang bagus ya. Ini sengaja saya kasih ayam 2 ekor ini untuk perbedaan ya. Satu ayam Bangkok ekor lidi yang kualitas bagus, yang satunya ayam Bangkok kampung ya. Jadi ini terlihat sekali untuk bedanya. Ini usianya kurang lebih sama-sama, hampir sama, kurang lebih 5 mingguan. Jadi usia segini ini sudah bisa diseleksi. Jadi ini sangat jelas ya. Jadi yang satunya ini yang ini. Nah, ini ayam Bangkok ekor lidi yang bagus. Yang satunya yang warna jali ini. Nah, ini yang satunya ini ayam Bangkok kampung. Jadi kalau masih kecil udah kelihatan modelnya. Ini buat sampel aja, buat mengenali, supaya nanti bisa paham bagaimana sih bedanya ayam Bangkok ekor lidi yang masih kecil sama ayam Bangkok biasa, atau ayam Bangkok ekor lidi yang ini, yang anakan ayam Bangkok ekor lidi yang nggak jadi ekornya. Karena biasanya satu tarangan itu memang ini nggak bisa bagus semua, kadang ada yang sortiran. Jadi ya usia segini bisa di ini ya, bisa diseleksi. Oke, ini yang saya pegang ya. Nah ini adalah ayam Bangkok ekor lidi anakan yang kualitasnya bagus. Kebetulan ini tipe mekar dan ekornya sedotannya panjang-panjang. Jadi kayak gini nih modelnya, ini sedotannya panjang-panjang, mekar, dan ekornya ini. Nah ini bedanya, ini ayam Bangkok ekor lidi, ekornya kaku, kelihatan kaku, sedotannya panjang-panjang, tapi ada juga yang nggak nyedot ya. Nah ini tipe-tipe ekor mekar dan kebetulan sedotannya yang panjang-panjang. Nah ini kayak ayam asil ya. Modelnya ini betina semua, kebetulan adanya sampelnya ini. Nanti kapan-kapan saya kalau ada jantan. Nah ini bedanya, ini ayam Bangkok kampung biasa, kalau saya bilang, saya kasih nama warna jali, sama-sama betinanya. Dan untuk mengenali karakternya, karakter ekornya, memilih ya, kalau misal beli usia sekian ini udah bisa diseleksi. Jadi kita perhatikan kalau ayam itu makan, waktu jalan atau makan, dia ekornya tetap lurus kayak gini. Nah lurus, jadi walaupun berdiri tegak, mau dia jongkok, mau dia bungkuk, itu ekornya lurus kayak gini penampangnya. Nah ini kan kemana-mana juga ekornya kurang lebih sudutnya seperti ini. Mau dia bungkuk, mau makan, itu tanda kalau ayam Bangkok ekor lidi nanti insya Allah ya, ini calon ekor kaku. Beda dengan ayam yang satunya ini. Nah ini dia walaupun, nah ini kalau satunya ini kan
kadang jendit, kadang ini, kadang jendit, kadang kadang mengarah ke bawah. Nah ini enggak, ini jendit, ini enggak. Nah kayak gitu. Jadi bedanya seperti itu kalau yang bangkok ekor lidi yang masih anakan sama yang bangkok biasa. Silahkan perhatikan aja ya, kan beda ini. Nah kayak gitu. Nah ini kan jendit. Dan memang spek ayam bangkok ekor lidi yang bagus memang mengarah ke bawah ya. Jadi sudutnya 45 derajat. Nah ini dia walaupun dia makan berdiri tegak, ekornya tetap, sudutnya tetap. Nah ini kadang yang satunya ini kan berubah-ubah. Ya walaupun yang ekor lidi ini, yang terakhir ekor lidi ini juga kadang berubah, tapi nggak se ekstrim yang ini, yang ayam bangkok anakan biasa ini ya. Nah dia walaupun makan, walaupun jongkok, walaupun jalan-jalan tetap seperti itu ya. Kuncinya seperti itu ya kalau pilih anakan yang usianya kayak gini. Jadi usia gini sudah bisa diseleksi, dan biasanya harganya sudah agak mahal ya kalau segini. Tapi saya sarankan kalau saya beli yang usia segini karena udah seleksian, speknya udah kelihatan, mulai dari spek postur, paruh, kepala, kaki, spek ekor ini udah bisa diprediksi ya. Nah ini bagus ini. Nah ini mantap ekornya ini. Satunya ayam bangkok biasa itu. Saya anggap itu ayam bangkok biasa, anggap aja itu. Jadi kalau membedakan seperti itu ya. Nah, kadang ada juga yang nggak nyedot ya. Tapi yang patokan ya, pilih yang saya jelaskan tadi. Jadi yang sudutnya itu kurang lebih 45 derajat. Jadi mengarah ke bawah, dan dia ini ekornya tidak ini, tidak mudah jendit, tidak ini, tidak mudah bergerak-gerak ke atas ke bawah. Nah ini kan walaupun dia jongkok tetap di bawah. Ini satunya ini ayam bangkok kampung biasa, ini kadang jendit ekornya. Nah, speknya yang bagus memang mengarah ke bawah untuk ekor lidi, spek kontes yang bagus 45 derajat. Oke, cukup sekian ya video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat pemula yang pengen beli. Silahkan disimak ya. Ini salah satu contohnya, supaya nanti kalau beli ini, jadi prediksi kemungkinan bagus itu semakin besar, apalagi harganya juga udah cukup mahal kan untuk ekor lidi. Oke, barangkali kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Mantap. Insya Allah ketemu lagi dengan saya di video-video selanjutnya.